enggak. Nah, yang kedua, kita ini mau tidak mau, suka tidak suka, sudah menjadi rumah sakit rujukan laktasi sejak tahun 2009 atau 2011. Jadi orang sekarang berharap, terutama para ibu-ibu muda yang sudah membaca medsos, dia lihat di medsos, dia mencari rumah sakit yang bisa 10 RMKM, 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Karena rata-rata di Klaten ini, tanda petik ya, 10 RMKM-nya tuh sebetulnya nggak jalan banget, separuh-separuh jalannya. Nah, sehingga alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu sudah mulai bergeser. Yang harusnya biasanya kalau lahiran di mana itu biasanya di rumah sakit A gitu ya kan, terkenal tuh ada rumah sakit A, anak cucu semua di situ. Nah, ini sekarang sudah mulai bergeser. Nah, makanya kita itu harus siap. Karena mau nggak mau kita sudah ditunjuk. Hanya dua yang ditunjuk sebagai rujukan laktasi. Yang pertama sini, yang kedua Tegalioso. Gitu. Nah, terus yang pertama itu, yang kedua berarti kan kita harus siap SDM-nya. Sudah ditunjuk kan berarti dari pemerintah daerah itu menganggap rumah sakit sudah siap, entah perangkat undang-undangnya maupun tenaga kerjanya, gitu ya. Nah, memang kendalanya karena banyak rumah sakit bangun gitu, terus akhirnya rotasi ya toh, yang tadinya bisa menjadi konselor di sini baik UNICEF maupun Dinkes akhirnya muter ya toh, lama-lama ada satu tim yang nggak ada konselornya ya kan, itu makanya kalau menunggu sertifikasi konselornya dengan nanti kelamaan ya, karena UNICEF sudah menghilangkan diri dari Klaten, sudah nggak di Klaten lagi. Kalau di Klaten lagi dia tidak urusan ASI lagi, karena dianggap Klaten itu sudah memenuhi di bagian ASI gitu ya, itu masalahnya. Jadi mau nggak mau kita in-house training aja gitu ya. Kalau memang misalnya dengan punya kendala, catat ya, nanti pas ada pertemuan gini 2-3 bulan itu sampaikan gitu. Nanti saya datang nyampe masuk 15 menit aja juga ya. Nah, yang ini yang intinya, untungnya wanita-wanita yang melahirkan itu 90% itu bisa menyusui. Untungnya itu. Jenengan ajari atau enggak, itu mereka sebenarnya punya naluri. Ya, untuk memegang anaknya, untuk menetein itu sudah 90% dan bisa mengeluarkan ASINya. Itu yang harus disampaikan. Ya. Jadi kita itu konseling itu bukan edukasi. Ya. Jadi kalau saya visit itu saya edukasi, saya itu enggak konseling. Ya, jangan samakan saya itu mengkonselingkan. Ya, konseling itu butuh setengah jam. Kalau di poli saya konseling, dia di poli, saya itu kalau saya konseling. Ya, nah, yang pertama itu. Yang kedua, 10% itu jenengan simpen, 10% saja yang bermasalah itu disimpan. Ya. Karena juga saya pernah cerita 90% itu bisa menyusui bayinya dan mengeluarkan ASI. Sebanyak berapa? 1 liter per hari. Ya. Tapi itu di hari keberapa? Setelah hari ketiga. Gitu. Bukan hari pertama sampai ketiga. Ya. Kok bisa ada yang nggak dapat segitu kan gitu ya? Karena di hari pertama sampai ketiga diganggu ya, bukan setan yang ganggu. Nah, yang mengganggu adalah pikirannya, karena 70-80% itu penyakit itu pikiran ya, 20-30% baru beneran gitu. Nah, pikiran itu bisa kebenarannya ya. Pikiran itu yang ganggu siapa? Nah, yang dekat situ
ibu itu udah sopo ada bojonya ya dia nggak gitu. Terus supporter itu tadi mami itu, mami centil jantung centol itu ya. Tuh. Terus nakes, ya hati-hati kita tuh juga pengganggu, ya gestur kita, postur kita ngomong, kita nyelemong itu ganggu semua sebetulnya, ya gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama, begitu kita menemui seorang pasien, tunjukkan bahwa kita menghargai apapun hasil yang dia hasilkan, ya, apapun yang dia keluhkan. Ya. Di ilmu konseling itu namanya apa? Apa itu namanya? Menerima apa yang dia keluhkan. Dok, ASI saya kok sedikit kalau dipanjat-panjat. Oh, nggih. Sedikit ya, Bu. Udah gitu aja. Ini belum ngomong edukasi ya, itu dulu. Ya. Jangan sampai bilang, oh iya sidik, pentil sidik. Nah, buyar. Ya, putingnya kecil, jadi kecil sedikit enggak. Ya. Jadi walaupun kita tahu ilmunya, ya, kita menerima aja. Dia ngomong apapun kita terima. Ya, karena salah satu ngeplongnya pikiran itu dia cuma mau ngomong tok. Ya. Cuma ngomong tok, wes, udah selesai. Nah, baru pelan-pelan kita ngomongkan. Ya. Ilmunya jenengan tuh nggak usah banyak-banyak. Di 0 sampai 3 hari kita harus tahu fisiologi ASI itu seberapa. Itu yang harus kita tahu, ya. Di luar itu nggak perlu kok. Nanti kan dia akan datang ke poli, ya kan nggak ke Siti Hajar lagi, ya kan? Kalau jenengan dapat boleh nanti setelah ini belum saya aja untuk di masyarakat. Tapi krusialnya itu di 0 sampai 3, ya. Nah, apa yang dilakukan sebetulnya? Pertama ibu kan itu mondok, dia kan mau IMD, edukasi dulu tentang IMD. Kadang-kadang ibunya juga kaget loh, walaupun dia di bawah, enggak operasi, atau ditembloki. Pernah saya tanya, ibu kan, itu toh yang tahu-tahu saya ditembloki itu. Dia ngerti sebagai IMD, mate aku. Oh gitu toh, iya. Itu loh ditembloki. Soalnya apa? Mungkin anak yang dulu dia di rumah sakit lain yang tidak IMD. Tidak IMD. Ya, atau memang itu anak pertama. Ya. Nah, jadi kapan sebenarnya pada waktu di poliklinik, ya, di poliklinik opsin tuh. Soalnya apa? Kalau sudah mekangkang jerit-jerit itu wis ra diandani, wis ra mudeng, ya enggak? Karena sudah fokusnya dia di lahiran kan gitu, ya. Nah kalau yang masih dipacu, ya itu jenengan kasih speak sedikit, gitu. Kalau di bawah atau masih di sini misalnya ya, Bu, nanti kalau apapun jenis lahirannya, mau operasi, mau lahiran normal, rumah sakit kami mendukung untuk dilakukan inisiasi menyusui dini. Bukan menyusui ya, menyusu dini. Ya, itu pun dilakukan bila ibu dan bayinya sehat. Jadi kami berharap ibu dan bayi semua sehat selamat. Nah itu dia udah wah, IMD, wah, iya aku ya pengen. Gitu. Kenapa IMD ya ini? Apa dulu IMD kan gitu ya? IMD itu begini Bu, prosedurnya begini. Loh, untungnya apa? Untungnya mengenalkan. Gini aja, mengenalkan, udah itu aja. Ya. Mengenalkan bayi ke ibunya. Ya. Bahwa ada makanan di dada ibunya. Kenapa dikenalkan? Karena tangan si bayi itu, air ketuban yang ada di tangannya itu baunya sama dengan yang di puting, ya, sehingga itu cara dia mengenal ibunya dengan mencium bau yang di tangannya yang sama dengan puting ibunya. Oh, Gusti Allah kasih kayak gitu. Itu ada 9 langkah. Ya, bla bla bla, nggak usah terlalu didetailkan, tapi intinya adalah mengenalkan.
Jadi ibu yang tadinya mungkin sudah bawa dus susu, wah gue kok dadak kan gitu. Dia akan dikonseling apa, diracuni apa yang sebelum lahir. Ya, bukan kami loh dok, kurang nuduh. Berarti kita mengedukasinya kurang. Nah, gitu ya. Itu poin soalnya. Kalau pikirannya sudah positif, saya harus netein apapun hasilnya nanti, dia akan niat itu tadi kuat. Ya, gitu. Karena keberhasilan nyusu itu cuma 4, niat, support system. Udah. Kalau niatnya enggak ada sudah enggak mungkin. Ya. Nah, yang sering lagi apa? Coba teman-teman yang di Bangsal setelah IMD. Nah, sebetulnya ya nanti tolong teman-teman usahakan. Saya nggak tahu caranya juga atau yang menjadi asisten di OK terutama ya. Sebetulnya IMD itu sekarang sudah harus 2 jam. Ya, 2 jam atau dia 2 jam atau sudah ngenyut puting ibunya. Ya, sehingga nanti di depan kamar operasi di ruang RR itu dikasihkan ke bayi ke ibunya. Yang terjadi itu dibedong ditaruh di dalam. Aku tuh ngomong ini jadi ora IMD ya. Gitu ya. Nanti tolong teman-teman ini. Jadi setelah selesai ibu kalau misalnya ini enggak enaknya tuh kalau operasinya berturut-turut dengan sedikit asistennya, ya toh, otomatis kan enggak jalan, ya toh. Oke, itu insiden. Kalau pas bisa jalan, itu berarti mabruk di OK, ya. Nah, begitu ibu mau dikeluarkan itu tetap bayinya di situ. Nah, nanti saya akan ngatur juga ke OK, ke teman-teman perawat. Ya, karena sekarang itu begitu sudah dibersihin kan bayinya suruh ngambil, ya toh, dengan alasan ibunya mau dibersihkan. Padahal enggak, itu bayinya ditaruh situ aja. Ya, sampai di ruang recovery room keluarganya dipanggil untuk menunggui, gitu. Ya, biasanya perawatnya dari ruang recovery berangkat kesininya berapa lama? Kan langsung tuh. Apa cepat beres-beres apa kalau perawat Siti Hajar ganti baju tak kok? Nah, iya terus operan iya ambil obat gitu. Ya, jadi coba nanti saya koordinasi juga dengan Pak Wito ya toh, supaya itu bisa berjalan lagi. Karena khawatirnya kalau ditanya orang IMD-nya berapa 10 menit itu enggak IMD, sebetulnya itu enggak IMD ya. Gitu. Kalau orangnya sudah baca itu salah benar. Ya, kok cuma sebentar, gitu. Ya, jadi 2. Kalau sudah ngenyut atau 2 jam, ya gitu. Ya, nah, si bayi itu kalau sudah bisa ngenyut pada saat IMD, ya, walaupun matanya nggak lihat puting, dia sudah tahu kok puting ibunya di mana. Jadi dia pakai nervusnya olfaktorius, pakai yang penciuman. Jadi dengan gosok putingnya dibersihin ya dia udah tahu, oh di situ mesti yang mampu ketubannya situ. Itu sudah dibikin sama Gusti Allah tertata sedemikian rapi. Kok kita dengan sombongnya kita ngentel. Ya, itu kehebatan. Ya. Makanya saya kadang-kadang ini, waduh rugi banget itu ini, gitu. Ya, dengan sistem kita yang seperti itu tuh sebetulnya merugikan ibu. Ya, kalau kita membiarkan IMD-nya tidak berjalan seperti teori yang ada, gitu. Ya, pertama itu. Yang kedua, setelah itu kita nggak pernah ngajarin apa-apa kok. Dia mau cara SC dengan cara IMD neteknya itu sudah benar. Namanya reclining seat, paham ya? Reclining seat itu kalau jenengan pernah ke pantai lihat orang bule-bule selonjoran, posisi perlekatan, ya, gitu. Posisi itu
benar, baru bisa pelekatannya benar. Ya. Sangat jarang pelekatannya benar, posisinya nggak benar, itu sangat jarang. Ya. Ibaratnya mulainya dulu dengan posisi, baru pelekatan. Kayak kita sholat, wudhu dulu, baru sholat. Kan gitu ya? Nek wudhuke batal, sholatnya batal. Ya. Jadi kadang sering kita lihat ibu-ibu yang putingnya lecet, tapi dia mengatakan bisa menek. Ya toh? Begitu dilihat jebule aduh banget. Ya. Tidak posisinya sudah nggak benar. Kalau posisinya nggak benar ya dia nggak mungkin melekat dengan benar. Gitu ya. Dapat ya poinnya. Nah, sekarang posisi yang benar itu yang seperti apa? Gitu ya. Masih ingat nggak teman-teman posisi yang benar itu yang seperti apa? Perut ibu menempel perut bayi. Terus apa lagi? Kepala menghadap ke Puting. payudara, Ya, ke puting. Terus apa lagi? letak pada satu lengan. Ya. Terus lurus menghadap ibu. Itu poin pertama. Lurus menghadap ibu. Ya. Jadi nggak bisa begini. Nah, ada ya yang gitu ya? Iya. Jadi cuma sininya aja, nah, sininya ke lampu ke depan. Ya, itu tidak enak buat bayinya, muntir nanti dia sininya cedera. Ya. Nah, jadi lurus menghadap ke ibunya. Setelah itu apa? Konsultasi. Oh iya. Nah, yang kedua dia putingnya hidungnya menghadap puting payudara. Ya. Terus ini tadi nempel dada dan perut nempel dengan dada perut ibu. Sehingga kalau memang bayinya tidak terbedong, bedong itu sebetulnya tidak wajib. Ya, nggak wajib sama sekali. Dan tidak ada hubungannya dengan kakinya jadi lurus, enggak. Ya, gitu. Cuma kadang-kadang kita kalau dengan budaya itu ya nggak usah terlalu frontal, asal tidak mudorot banget ya silahkan. Kalau saya tuh gitu aja. Ya, dibedong boleh dong, boleh. Tapi nggak pakai diadek-adek, diadek sikile. Oh nggih, tapi bolehnya itu kan dia udah senang. Oh boleh sih, biar udah gitu ya. Jadi nggak bisa frontal dengan adat. Gitu ya. Cuma nanti nggak usah diaret-aret ya Bu, wong itu nanti kakinya tuh pasti nanti lurus sendiri. Udah senang dia. Ya. Nah, kalau nggak dibedong berarti tangan adik ini masukkan ke ketiak. Karena kalau tangannya nggak dibedong tuh tangannya kan kadang begini, sehingga ada space antara ibu, bayi dan ada tangan ini, ada space antara ibu dan bayinya. Dan itu sangat mengganggu walaupun tangannya kecil. Gitu. Ya. Kalau tangannya belum benar, jangan pernah masuk ke pelekatan. Ya. Kalau posisinya belum benar, ubah terus sampai benar. Itu yang dikerjakan oleh seorang konselor. Ya. Suwi memang suwi. Konseling itu suwi. Ya. Makanya di poli itu kami kasih jam khusus jam 8 sampai jam 9. Itu pun hanya saya mau 2 pasien. Ngajari ini aja bisa 15 menit sendiri. Ya, kita melengos wis beda meneh. Nah, ya. Dan tolong disepakati semua. Kalau sudah pembelajaran ini ya ini semua A semua. Jangan sampai tim A, tim 8 sampai 9, 8 sampai jam 2 ngomong A, yang jam 2 sampai jam 8 ngomong B, yang ngomong C ya buyar ibunya bingung. Akhirnya curhatnya ke dokternya. Kemarin perawatnya ngomongnya beda-beda dok, mate aku. Terus beda lagi. Nah, gitu. Makanya pada waktu jenengan operasi
disampaikan. Ada pasien-pasien yang khusus, kan nggak semuanya. Tadi bilang 90%, hanya 10% yang nggak bisa itu. Gitu. Ya. Nah, setelah itu berarti perlekatannya toh. Nah, perlekatannya pakai apa? Amubida, masih ingat? Hak menetek yang benar itu yang seperti apa? Jadi kalau dia sudah posisi benar, dia akan melekat dengan benar. Cirinya posisi pelekatannya benar dan neteknya benar itu, ini ya, ini kan areola, ini puting. Nah, kenapa dia harus netek di areola? Karena salurannya di areola. Ya. Kenapa sampai lecet? Karena dia hanya di ujung. Kenapa sampai ujung? Kenapa hanya di ujung? Berarti ingat posisinya belum benar, sehingga melekatnya juga nggak benar. Itu ada benang merahnya kok. Ya. Jadi kalau mitosnya ngenyutnya lama banget jadi lecet itu tidak. Ya. Kenapa lama ngenyutnya? Ya karena dia nggak pernah bisa ngambil asinya. Nah, muter lagi ke situ, nggak bisa ambil asinya. Kenapa? Karena tidak netek di areolanya. Nah, ya, muter-muter di situ. Jadi areola ini harus masuk. Ya, yang benar-benar masuk semua itu yang bawah. Ya, sehingga mulutnya lebar dulu supaya bisa masukkan ke dari bawah. Jadi anu itu kan dari bawah. Ya, gitu. Bukan dari atas, dari bawah. Dari bawah. Dari dagu. Nah, terus mulutnya luar, bibirnya luar. Nah, yang ini seperempat tampak. Ya. Apalagi kalau yang besar areolanya ya setengah aja tampak. Jadi nggak salah. Tapi yang bawah maksudnya harus masuk semua. Ya, gitu. Areola, mulut terbuka lebar, bibir luar, dagu nempel. Nah, itu bisa terjadi kalau dagunya nempel. Kalau ada tangan begini, dagunya jadi nggak nempel, ada sela. Ya, terus pipinya ngembung. Gitu. Kalau ada suara jeruk. Itu baru dia bisa. Gitu. Ya. Nah, produksi ASI umur sehari sampai 3 hari itu ya sesuai dengan besar puting iba, sesuai dengan besar lambungnya. Nah, besar lambungnya itu kurang lebih sebesar puting ibunya. Ya. Jadi apa yang diharapkan dengan puting dengan lambung sekian, minta ASINya luber-luber. Nah, itu kita sampaikan. Ya. Ibu di hari pertama, kedua, sebelum itu pulang ini, sebetulnya ASINya sudah terproduksi. Berapa? Diproduksi sesuai dengan lambung. Bukannya kita tuh kalau makan itu kan ya sesuai lambung. Makan terus kan ya begah. Nah, bayi pun begitu. 1, 2, 1, 2, cukup yaitu. Karena seharian dia hanya 10 cc per kilo. Kalau beratnya 2 kilo ya 20 cc. Kalau beratnya 3 kilo ya 30 cc. Tapi ya cuma hitungan-hitungan ibu emu. Ya, hitungan-hitungan aja dengan aja. Oh, bukan aja kemarin ngomongnya 10 cc per kilo, 30 cc. Itu ya, makanya kita pakai hitungan apa? Hitungan penurunan berat badan. Ya, gitu. Maka sampai harus dihitung karena penurunan berat badan itu yang menandakan bayi itu bermasalah apa. Ya. Selama dia lagi belajar menetek, penurunan berat badannya tidak drastis, ya kita awasi aja. Ya. Poinnya kalau masalahnya menetes terjadi, itu dia mulai turun 8%.
Jadi kalau sudah 8% turunnya, berarti jenengan harus warning, berarti caranya konseling buyar. Ya, tidak ada sakit lain selain itu. Itu sudah ada penelitiannya. Ya, diinfus kalau 10%. Ya, makanya kenapa kalau laporan 7 atau 8% itu mesti tak pilih ngepek, karena itu poin utama di ngepeknya. Gitu. Bayinya bugar, jadi kamu mau cari apa? Kan lahirnya bugar, nggak asfiksi ya, kok tiba-tiba turun. Ya, ekstrimnya bayi yang dibuang ibunya, digong. Pernah lihat nggak dehidrasi? Enggak, kok lucu? Padahal nggak ngombe apa-apa. Ya, jadi sebetulnya memang dia turun dulu, bayi itu turun dulu supaya adaptasi jantung dan ginjalnya itu memang turun, gitu ya. Tetapi tidak boleh 8%. Ya, kalau sudah warning 8% berarti kita sudah harus lihat, oh jangan-jangan ngepeknya bermasalah. Ya, gitu. Yang nggak mengenakkan itu kalau kita nimbangnya di dalam ya, Mbak. Memang harus nimbang di dalam ya masalahnya. Iya sih. Nah, karena pasti ditanya toh. Nah, kalau ditanya jawabnya enak banget. Enaknya begini. Berapa Mbak? Udah kami hitung. Penurunan berat badannya masih fisiologis. Nggak perlu ditanyakan lagi berapa. Ya. Penurunan berat badannya masih ambang normal, fisiologis, nggak nyampe 10%. Makanya itu konseling itu diomongkan sebelum. Ya, pada waktu kita lihat, kita posisi berat, kita ngomong, Bu, ini nanti asinya itu netesnya 1-2 tetes. Gitu. Ya. Beberapa kasus pernah toh sampai dia harus memompa supaya banyak. Nah, dia coba, ya. Ya. Oke. Nah, ini juga berlaku itu selain duduk itu juga berlaku pada posisi tiduran. Tiduran juga sama, ya. Jadi si bayinya ini tangannya di dalam, ya. Kalau tiduran bisa saja tangannya kekempit di sini, ya toh? Terus dada sama perut mesti nempel, ya toh? Kemudian arahkan di sini. Dulu sampai dia mangap. Jadi netek itu tidak meksok, ya, tidak meksok. Cucuk. Ya. Nah, sambil kita terangkan. Nah, karena kalau dia kuat di mana? Misalnya di rumah sakit ini sudah kuat, mindsetnya sudah kuat, dia sudah paham benar. Itu di rumah digoyah apapun dia enggak. Ya. Seringnya kan di sini sudah bisa sampai rumah pulang kontrol dehidrasi betul. Itu salah satunya apa? Yang sporturnya terlalu banyak. Ya, berarti yang saya ngajari model begini, ada yang ngajari model begini, lah padahal konselornya di sini, ya kan? Nah, karena kita tidak nyokot dengan kuat, ya dia nggak, pikirannya bisa terombang, gitu, ya. Nah, pada posisi payudara maupun kuping yang berbeda-beda, ya artinya, misalnya dengan kasih posisi seperti ini ya, nah, posisi pelekatan C ya, begini ya. Nah, gitu. Kalau ibu bayi itu nggak nyaman dan tidak bisa, misalnya putihnya kebesaran atau payudaranya gede, itu nggak bisa posisi begini, ya. Kita nggak usah maksa harus begini. Oh, teorinya nggak ada yang mengatakan teorinya harus begini, enggak. Itu secara umum. Pada kasus-kasus tertentu yang ini nggak bisa, gitu, ya. Jadi kalau kita belajar baru sampai yang di sini, ya memang benar karena 80% begini. Dan yang lainnya, gitu. Yang lainnya
teknik, ya ada yang yang pegang dagunya, ada yang football, ya. Posisi aja beda-beda, ya toh. Kalau yang kayak gini apa namanya? Lupa. Cradle, ya. Cradle. Jadi yang megang sama ininya football. Nah, kalau yang megang beda namanya cross cradle, ya. Football dari sini, football. Pada bayi kecil, bayangin bayi kecil dengan kasih begini, nggak bisa. Ya, bayi besar, kok beda mana jarene kudu ngene enggak. Posisi itu beda-beda sesuai bayinya masing-masing. Makanya saya nggak pernah ngajarin yang lain-lain karena apa? Karena dia dilihat nyamannya ibunya. Ibunya posisinya nyaman, bu, begitu nyaman. Ya udah itu aja. Ya. Bayi kecil, dia nyamannya begini ya gini. Ini teorinya football. Ya nggak apa-apa, dia nyaman itu kok. Bu, saya ajari yang satu lagi. Enak mana? Bandingin. Ya, bandingin. Oh kayaknya kok saya lebih enak ini dong. Oh ya sudah. Ya, karena yang 24 jam mau netek kan ibunya, bukan kita. Ya kan? Nah, makanya kita sesuaikan ini. Ya, gitu. Nah, kalau yang sering saya di sini apa sandwich ya, itu pada posisi pada yang ininya besar. Karena apa? Puting ini tuh harus nyampe ke langit. Ya. Yang dorong siapa? Yang dorong lidah. Makanya kalau tangpai, lidah tangpai kan sering dengar ya, lidah tangpai yang ada jidetannya. Kita semua tuh punya. Kita tuh semua punya. Tapi pada tangkai tertentu yang harus dirilis, yang jidetannya kaku sehingga dia tidak bisa, nah, gitu. Dorong puting ini ke atas, ya, gitu. Itu jenengan harus sampai. Kadang-kadang pasien, lho niki tangkai napa mboten, gitu, ya. Pernah ada seperti itu, sampai ke sini saya bilang tangkai itu semua punya tangkai, ada derajat 1, 2, 3, ada. Apakah semua harus dipotong? Itu gaweane Gusti Allah. Ya. Masa kalau itu nggak penting Gusti Allah ngasih, kan lucu. Ya sudah digawe bangun kene ngetok enak banget. Ya kan? Itu sesuatu yang aneh sebetulnya. Gitu. Makanya saya sampaikan, walaupun rujukan banyak yang rujukan, karena yang bisa ngerjain tangkai itu sih. Nah, tangkainya diketok, orang diajari posisi perlekatan sama aja. Begitu dilihat posisi perlekatan, buyar semua. Nah, posisinya kayak gitu. Dibenerkan posisinya, dibenerkan perlekatannya. Loh, kok nggak sakit ya? Itu tangkainya kemana? Lah ya di situ, lah ya nggak saya apa-apa. Nah, poinnya apa? Di posisi perlekatan, udah itu aja. Ya. Nah, kalau lidahnya enggak bisa gapai ini sampai ke atas, baru kita masuk permasalahan. Ya. Itu kan kadang-kadang kemarin saya barusan dapat juga. Di mana ya? Di mana? Di Poli. Jadi ininya gede, putingnya gede, adiknya mangap, itu tahu-tahu sudah sampai telang putingnya itu ya. Jadi ya betul lah. Jadi si bayinya tuh kalau kata kok bukan gumoh lagi kok lalu ini sampai mulai itu. Nah, ya sehingga apa yang saya lakukan saya sendiri. Ya. Dia lihat sebelahnya soalnya, oh di bawah. Dia lihat sebelahnya katanya caranya ngono, ide melu gitu. Udah, gitu. Ya. Ibu, kalau posisi putingnya seperti ini tekniknya beda. Jangan ngomong putingnya besar ya. Itu tersinggung banget. Ya. Seperti ini udah. Dia sudah tahu kok maksudnya mereka gede loh. Dia tahu gitu loh. Ya. Payu darahnya gede anaknya nempel kowe ra ketok. Yo ada loh. Kalau payu darahnya besar ya jangan begini. Habis mukanya. Iya kan? Bayangin lho, semuanya dewe lho, kan? Teorinya begini enggak bisa begitu. Karena payu darahnya
bisa kita menyamakan semuanya. Ya. Terus sandwich itu diambil segini. Nah, mungkin dia sininya nggak lentur ya, sehingga kita harus bantu. Pertama dikompres dulu, kompres hangat supaya lentur, baru bantu itu. Ya, areola dan putingnya dimasukkan, diungkit ke atas. Nah, kadang saya istilahnya pakai jam ya, 12, 3, 6, 9 itu maksudnya begitu. Dengan mitutnya di situ. Mitutnya pakai apa? Tetap pakai ini ya, telunjuk dan jempol. Gitu. Ya, paham ya sampai di sini? Oke, ada mau ditanyakan lagi teman-teman kasus-kasusnya? Kalau memang jenengan menganggap itu wah di luar kapasitas, tidak apa-apa ngomong, WA. Dokternya kalau Ininya beda dengan yang diajarkan kemarin, tidak apa-apa. Fotokan, saya cari pak. Saya tuh kan nyari kok, nggak terus jadi Superman ngerti kabeh enggak. Bukunya, oh ini saya ingin nanya buku oh ini biasanya saya ngomong mbak ini kayaknya gini mbak. Iya mbak. izin bertanya dok, kalau menemui pasien dengan payudara yang ngapunten kaku, terus putingnya ke dalam, itu Ya. solusinya bagaimana? Oke, nah jadi puting itu memang dia harus erect, dia harus berdiri puting itu, ya. Nah bentuk puting yang normal itu kan yang seperti ini ya, walaupun ini sebetulnya ya paku ada bunyinya dia, ini kan gini sebenarnya, gini ya, kayak tabung. Nah bentuk puting yang normal itu ya antara areola ada jarak 1-2 cm, itu puting yang normal, ya. Nah ada yang kedua, kalau ditetek dia berdiri, ya. Jadi yang tadinya lemas gitu, begitu ditetek dia tegak, ya. Karena di sini ada sarafnya, ya. Di puting itu ada sarafnya, makanya dia sakit kalau ngeteknya di puting, ya. Nah pada kasus tertentu seperti Mbak Nungki tadi, ada putingnya mungkin kayak gini, tapi kalau ditetekin mendelep. Ada mbak, ketoknya gede, tapi begitu ditetek, retracted, mendelep ke dalam. Itu kasus yang paling susah memang. Ya, masukkan semuanya seareolanya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, terpaksa nipples. Gitu. Ya, kalau cuma inverted aja masih bisa, tapi kalau retracted, inverted itu apa? Dia putingnya aslinya ya mendelep. Tapi begitu ditetek dia bisa keluar sedikit, nah itu masih tidak masalah. Tapi kalau ditetek malah ikut mendelap, lah itu memang paling susah. Ya, itu ujian banget kalau buat konselor. Ya, padahal nipple seat itu tidak direkomendasikan. Nah, bila terlalu lama, karena itu sarang jamur juga. Gitu. Makanya kita omongkan kayak itu. Bu, ini opsi pertama begini, kita neteknya coba kita begini. Nggak bisa berarti opsi kedua pakai ini, gitu. Ya, loh, nanti jamur, nah makanya ada tata cara khusus supaya nggak jamur, gitu. Ya, jadi opsi-opsi yang akan kita lakukan itu semuanya harus kita sampaikan. Ya, kita minta izin dulu, Bu, minta izin, saya mau lihatnya. Kalau ada orang cowok-cowok di situ 2 atau 3, kita ngomong. Kalau suaminya boleh, kalau bapaknya enggak ya. Saya tuh enggak tahu ya. Ada di sini ini parah banget. Bapaknya yang dulu anaknya netek itu ya saya nyinggung. Sebenarnya kan enggak betul. Kalau saya enggak suka sebetulnya. Apalagi bapak mertuanya, bapak. Bapaknya mbak. Iya. Disuruh keluar bapaknya lagi kan aurat. Aurat itu kan tetap di situ aurat, walaupun mahram sahabat. Gitu. Ya. Itu kan termasuk kemaluan. Bapak enggak apa, bapak ini anaknya tapi saya lebih nyaman berdua dengan. Nanti ibunya kan ngomong, masa nih ngarepe bapaknya ngomong puting pulau nih pulau gede lho Bu ngene-ngene. Ya ada bapaknya, enggak keluar semua nanti. Ya, gitu. Kadang sama suaminya aja dia malu. Makanya kita ngomong, ibu enak enggak
ada yang lain, itu jangan langsung nusuk ke suami ya, yang lain enak berdua atau ada yang lain di sini. Berdua mau ya, tutup. Oh saya nyaman ada suaminya. Ya. Nah, kalau ibunya termasuk yang gegeri terus, maksudnya terlalu over sensitif atau terlalu heboh gitu. Nah, pada waktu dia sudah bisa, minta suaminya untuk memberikan mendokumentasikan, tapi di sini saja batasnya, ya, jangan sampai sini. Supaya nanti kalau di rumah dia banyak, biasanya yang sensitif gitu, di rumah banyak supporternya, dia nanti beralih. Sering ya teman-teman dapat ya. Di sini udah bisa, udah mesti kan gitu toh. Di sini udah bisa, sampai sana saya telepon dia dehidrasi ya gitu ya. Nah ternyata itu supporternya banyak. Pikir apa? Ya mau diajari, apa yang delok dewe iso. Ya. Nah akhirnya saya susun. Ini di foto ya. Nanti kalau istri mulai bingung, nah ini dilenggarkan. Loh kan juga diajari tak foto kaya ngene. Ya, jadi libatkan suami. Ya. Orang itu lahiran itu paling dia tunggu tuh suaminya. Kedua ibunya. Ibu kandung, bukan ibu mertua. Udah, Pak. Wis tak aku wisnya itu. Ya. Mana banyak kan yang dari Jakarta ke sini hanya untuk mau lahirin. Baru ibu yang mertua itu. Ini kasus ya, artinya 90%. Ya. Nah, makanya support itu yang kita. Nah, kalau pada kasus khusus, misalnya pas kelihatan baby blues dan sebagainya. Sebenarnya kalau ansietas itu semua hampir rata-rata cemas. Jadi kan aja nakes ya. Punya anak cemas enggak? Yang nakes aja cemas. Ya apa diajari cara nenek waktu di sekolah? Enggak. Kok jadi aku yang diajari. Dokter tuh enggak diajari loh caranya nenek. Ya. Saya pertama kali lahiran nenek di Pekalongan. Itu caranya kepiring. Itu dokter loh. Nah, iso lah iso. Masih iso orang itu. Begitu diambil, diangkat. Nah, tapi percaya dulu. Nah, itu loh. Kita itu harus membangunkan kepercayaan diri itu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, kadang-kadang nanti orang yang lain-lain tuh heboh itu saya suruh mikir. Bener saya suruh mikir. Yang saya yang lainnya gini. Saya ingin privasi. Keluar tuh semua. Soal nangis. Yang gitu ya tadi. Setelah itu, ini pada kasus khusus ya. Kalau misalnya jenengan dapat seperti itu, jenengan tulis atau laporkan pada waktu visi. Dok, ini kayaknya banyak pengganti. Nanti bisa terapi sama dok. Nah itu bertemannya langsung marah. Nah nanti kalau sudah itu pada waktu biasanya saya alihkan ke kemarin ada loh, tapi saya nggak sebut nama. Ya, barusan kemarin ternyata MBA. Ngaku sama saya. Setelah keluar semua orang tuanya, saya bilang dengan masih kuliah, suami kuliah. Saya bilang, maaf, iya dong, saya MBA. Lalu saya baru mau maaf itu dia ngomong buyar kalau ada MBA itu buyar. Kenapa? Karena mertuanya itu pengennya si laki itu menyelesaikan kuliah. Jadi hanya ditunggu 1-2 hari habis itu. Ya. Untungnya dikawinkan. Tapi habis itu kan dia sudah itu mulai tuh kata-kata yang gak enak. Nah, gak iso toh iki toh. Nah, mulai itu. Nah, ya. Karena sudah ini tadi setengah jam sendiri nih ngurusin si ibu itu sampai bisa netei. Ya toh. Habis itu
ibu supporter 2 itu mau kandung sama mertua, saya dudukkan sendiri. Kaget dipotong semua, diwadul ki rupanya. Enggak ngomong. Itu lumrah ibu. Seluruh ibu mertua maupun ibu kandung itu ya begini tingkahnya. Ya, bukan karena mantunya enggak sama sekali. Ya, itu. Ya, terus masih oke. Ya, gitu ya. Oke. Jadi nanti poinnya posisi pelekatan di benih. Gitu ya. Oke. Ya. Kalau harus terpaksa dok, saya kalau di Miran nggak ngisep-ngisep, tapi karena akad pendek tadi ada tadi gimana? Iya. Kudu Teknik tadi. bukan misalnya sandwich juga nggak bisa, tapi puting itu kita yang bantu masuknya itu gimana? Boleh, nggak apa-apa. Misalnya kita bantu masukkan, Ya. ibunya diajari cara masukinnya. Ya. Yang boleh tadi istilahnya dipaksa Ya. tadi. Ya. Cuman gini Mbak, jadi gini, artinya gini, misalnya jenengan dapat teknik itu dan bisa, jenengan foto. Nanti waktu teman-teman beda teman, itu dia diminta sama lagi gitu loh. Soalnya nanti beda-beda nanti bingung Dokumentasi ini gini. gitu ya, dokumentasi tapi jangan sampai kelihatan mukanya. Nanti ya. Ya. Apa? Sama terima kasih. Ayo kenal. Iya. Terima kasih buat Mudah-mudahan